Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, setelah usai dari perhelatan pesta demokrasi untuk memilih presiden, ada hal-hal yang perlu bahkan wajib kita perhatikan mengenai bagaimana pandangan syariat Islam dan sikap yang harus kita jalani terhadap pemimpin yang terpilih secara sah dan demokratis di negara kita tercinta, Indonesia. Terkait kepemimpinan, Islam sendiri sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tentunya, pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul berupa siddiq, jujur, amanah, dipercaya, fathonah, cerdas, dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Simak dan tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Kewajiban menaati pemimpin dalam kebajikan. Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadits sangat banyak sekali. Dalil di dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 59. Dalam ayat ini, Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini, tidaklah datang dengan lafaz perintah taatilah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan tabi dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka. Dalil-dalil ketaatan kepada pemimpin meskipun mereka zalim di dalam hadits. Abu Hunaidah Wa'il bin Hujjur radhiyallahu anhu berkata, Salamah binti Yazid al-Ju'fi bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah Anda memerintahkan pada kami?" Pada mulanya beliau mengabaikan pertanyaan itu, hingga beliau ditanya yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menari Al-Ash'ats bin Qais dan bersabda, "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian pada mereka. Maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab, kewajiban atas mereka sendiri, dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." Hadis riwayat Muslim. Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian. Pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebaikannya, dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik, maka kebaikannya adalah bagimu. Dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk, maka bagimu untuk tetap berbuat baik. Dan bagi mereka, keburukan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Padahal sudah maklum kita ketahui bahwa menyiksa atau memukul punggung seseorang dan mengambil harta tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, tanpa ragu lagi termasuk maksiat. Seseorang tidak boleh mengatakan kepada pemimpinnya tersebut, "Saya tidak akan taat kepadamu sampai engkau menaati Rabbmu." Perkataan semacam ini adalah suatu yang terlarang. Bahkan seseorang wajib menaati mereka, pemimpin, walaupun mereka durhaka kepada Rabbnya. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan menaati mereka. Karena Rabb, pemimpin kita, dan Rabb kita, rakyat, adalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu wajib taat kepadanya. Apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat." Hadis riwayat Bukhari 7257. Kita harus memperhatikan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Karena bila kita tidak menaati mereka, maka akan terjadi kekacauan, pertumpahan darah, dan terjadi korban pada kaum muslimin.
Ingatlah bahwa darah kaum muslimin itu lebih mulia daripada hancurnya dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hancurnya dunia ini lebih ringan dosanya daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang kita dapat menyaksikan orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Mereka hanya mengajak kepada pertumpahan darah dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak bersalah menjadi korban. Yang wajib dan terbaik adalah mendengar dan menaati mereka. Namun bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu tetap ada, tetapi harus dilakukan menurut kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Sahabat Amr bin Ash berkata kepada putranya, Abdullah, "Wahai anakku, pemimpin yang akdil itu lebih baik dibandingkan dengan hujan yang deras, macan yang buas lebih baik daripada pemimpin yang zalim. Sedangkan pemimpin yang sangat zalim itu masih lebih baik dibandingkan dengan fitnah yang permanen, dikarenakan tidak ada pemimpin sama sekali." Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, menyitir maqalah Imam Malik, "Tetaplah menaati pemimpin yang zalim dan jangan sampai terjadi fitnah yang berkepanjangan tanpa akhir." Lalu beliau berkomentar, "Pada masa ini kita mendapati seseorang yang menyempal dari kita seraya berkata, pemimpin sudah berbuat kesalahan bahkan fitnah, kekacauan dengan tidak mengakui adanya pemimpin yang sah untuk ditaati. Itu lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang zalim." Amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin berikut ini adalah dalil kebolehan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara mengkritik pemimpin atau pemerintah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak di sisi pemimpin yang zalim." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun demikian, amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan lemah lembut dan pelakunya harus mempunyai ilmu yang cukup agar bisa bertindak dengan benar. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, seseorang tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melainkan ada pada dirinya 3 perangai: lemah lembut ketika menyeru dan mencegah, adil ketika menyeru dan mencegah, mengilmui sesuatu yang diseru dan dicegahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam. Dikisahkan ada seseorang yang akan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu dia meminta pendapat kepada seorang ulama agar diizinkan dengan cara yang keras, karena pelakunya itu sudah dianggap keterlaluan. Namun sang ulama menjawab bahwa kamu tidak lebih baik dari Nabi Musa alaihi salam, dan orang yang akan kamu nasihati tidak lebih jahat dari Fir'aun, tapi Allah di dalam Al-Quran tetap memerintahkan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam untuk berbicara dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Kemudian kita tidak boleh membenarkan kebohongan dan mendukung kezaliman mereka. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mendekati kami, lalu bersabda, "Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka, lalu membenarkan menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka penguasa dusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Semoga Allah menguasakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang takut kepadanya, mau mengasihi kita, dan menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.